Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K maupun CPNS. Oke, kita lanjutkan untuk tryout scene guru belajar P3K guru SD bagian ke-6. Apa saja yang ada dalam soal-soal kali ini? Yuk simak saja penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dari nomor 1. Bacalah puisi di bawah ini. Buat apa berkain batik kalau tidak berselendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak sembahyang? Nah, puisi tersebut tergolong genre puisi apa? Apakah modern, reformasi, lama, kontemporer, atau baru? Kita lihat ya teman-teman berdasarkan ciri-cirinya. Itu kan ciri-ciri pantun ya teman-teman. Dari mana kita tahu ciri-ciri pantun? Kita lihat itu ada baitnya ada 4 gitu ya. Kemudian sajaknya bentuknya api-api, batik, selendang, cantik, sembahyang. Itu sajaknya i a gitu ya. Jadi bersajak yang itu berarti sajaknya api-api gitu ya. Yang kemudian baris pertama dan kedua itu sampiran ya, isinya di baris ke-3, 4 gitu ya. Pas tepat isinya. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berarti ini positif bahwa puisi yang ada di soal itu jenisnya adalah pantun. Nah, pantun itu termasuk dari jenis puisi lama. Nah, puisi lama contohnya ya pantun, gurindam, seloka, talibun, syair, karmina. Ini berarti bentuknya adalah puisi lama. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Berikutnya, data banyak siswa yang memperoleh nilai USBN lebih dari atau sama dengan 8 dari 2 SD di suatu kota disajikan diagram berikut. Nah itu ya, jadi kita akan cari rata-rata. Pertanyaannya apa? Selisih hasil perolehan rata-rata kedua sekolah. Rata-rata kedua sekolah berarti kita cari rata-rata masing-masing sekolah. Nah dilihat itu yang biru itu nilai 8, yang merah itu nilai 9, dan yang hijau itu nilai 10. Oke, kita hitung rata-rata yang sekolah yang pertama. Itu yang nilainya 8 ada 10, nilai 9 ada 65, nilai 10 ada 25. Maka kita tinggal hitung 8 kali 10, 965, 10 kali 25 dibagi dengan banyaknya siswa itu ada 10, 65 dan 25. Kalau dihitung itu 80, 8 kali 10 80, 9 kali 65 585, 10 kali 25 250. Pembaginya adalah 100 teman-teman. Jadi totalnya adalah 915 per 100. Jawabannya adalah 9,15 gitu ya teman-teman ya. Kemudian rata-rata untuk siswa SD yang kedua itu yang nilainya 8 adalah 10, 15, yang nilainya 9 ada 45, yang nilainya 10 ada 20. Berarti jumlah peserta didiknya 15, 45, 20 ya. Kalau kita hitung 8 kali 15 120, 9 kali 45 adalah 405, 10 kali 2 20 kan, berarti 15 tambah 45 ditambah 20, jawabannya 80. Berarti kalau kita totalkan itu 120 tambah 405 tambah 200 itu 725, kita bagi dengan 80 ketemunya 9,06. Nah berarti selisihnya berapa? Selisihnya tinggal kita kurangkan saja, yang besar kurangi kecil, 9,15 dikurangi 9,06 ketemunya 0,09, dan opsinya tidak ada. Nah karena opsinya tidak ada, itu saya juga tahu itu dalam pengelolaan yang pembuat soal itu mungkin kelirunya di rata-rata SD2. Rata-rata SD2 itu mungkin jumlah siswanya dianggap 100, maka 7,25. Kalau kita hitungkan 9,15 dikurangi 7,25 itu 1,9 gitu ya teman-teman ya. Itu kesalahan dari pihak pembuat atau pengembang soal. Jadi kalau ada soal seperti ini lagi ya teman-teman, itu positif tidak ada jawabannya, tapi kalau disuruh memilih maka jawaban yang paling tepat ya opsi D. Berikutnya, bacalah kutipan teks cerita di bawah ini. Pesan baginda kepada anaknya, "Hei anakku, hati-hati engkau, jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah mendatang ya. Kejujuran lebih berharga dan mulia daripada segalanya." Gitu ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan teks di atas adalah yang mana? Biasanya itu untuk teks itu pelajaran itu diambilnya dari kalimat-kalimat akhir gitu ya. Nah kita lihat, harta yang harus dijaga dengan baik ini bukan
Pesan baginda pada anaknya juga bukan, gitu ya. Kejujuran lebih mulia dan berharga, ini benar, ya. Harta lebih mulia dan menggoda, enggak. Anak yang sombong hartanya banyak harta, tidak, ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi C. Next, berikutnya, perhatikan soal di bawah ini. Perhatikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan sikap bela negara pada level kognitif, gitu ya. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif apa? Apakah kreasi, penalaran, evaluasi, pengetahuan, aplikasi? Tuh. Kita lihat ya satu persatu ya. Berikan contoh kegiatan. Lihat ini. Contoh kegiatan ini kan berarti bentuknya pengamalan ya, pengamalan itu setara dengan menentukan atau melakukan ya, menentukan atau melakukan itu masuk di yang mana pada taksonomi belum kita lihat ya. Jadi C1 itu mengingat, itu mengambil kepengetahuan yang relevan dari ingatan. Kata kerjanya biasanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis. C2 itu memahami, itu kata kerja yang biasa digunakan, menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. C3 mengaplikasi, itu menggunakan prosedur, itu kata kerjanya biasanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan. Kalau C4 itu menganalisa, itu kata kerja yang relevan, itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. C5 itu evaluasi, itu kata kerja operasionalnya. Ini kan membuat keputusan ya, membuat keputusan itu biasanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan. C6 itu mencipta, itu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola baru. Itu berarti mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah mengingat bahwa ini tadi adalah menentukan atau melakukan, bentuknya pengalaman, maka ini masuknya di C3 aplikasi. Ya, jadi jawabannya adalah mengaplikasi. Berikutnya, mana di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan indikator kunci? Indikator kunci itu berarti harus sama ya, harus sama dengan stratanya. KD-nya menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ini KKO-nya. KKO-nya adalah menganalisis. Tadi kita sudah belajar ini ya. Ini berarti KKO menganalisis itu masuknya di C4 gitu ya. Mana yang C4? Kita lihat. Mengklasifikasi, opsi A dilihat teman-teman. Mengklasifikasi, klasifikasi itu masuknya C2 ya. Kemudian menjelaskan itu juga C2 tadi. Makanya teman-teman tak minta untuk menghafalkan itu. Merasionalkan ini masuknya C4. Mengidentifikasi ini masuknya di C2. Menjelaskan juga C2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi ini, merasionalkan ini ya. Next, di dalam proses pembelajaran para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, ini ada dugaan ya, mencoba-coba atau trial and error, mencari menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi, menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Ini ada kata-kata hipotesis, kemudian menemukan itu berarti pembelajarannya ada dua. Yang menemukan itu ada dua, yaitu pembelajaran discovery dan inquiry. Ini masuknya di behavioristik apa humanistik apa kognitivistik apa konstruktivitis atau cybernetik. Nah, kita pahami satu persatu ya. Nih, kalau konstruktivistik itu menyusun konsep. Nah, menyusun konsep itu yang menemukan konsep itu sama. Paham yang konstruktivistik itu ada inquiry dan discovery, itu masuk di konstruktivistik. Kalau behavioristik tadi ada hubungannya dengan stimulus respon. Kalau kognitivistik itu memahami tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Kalau humanistik itu fokusnya di ekspresi diri dan aktualisasi. Jadi jawaban yang paling tepat karena ini menyusun menemukan sendiri, maka ini masuknya di konstruktivistik. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, ketika peserta didik diminta untuk menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan yang apa? Ini menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah. Apakah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif atau kognitif?
kita pahami bahwa ranah kognitif itu pada dimensi pengetahuan ini. Kalau faktual itu hubungannya dengan terminologi atau istilah. Bisa istilah, bisa nama-nama objek, detail, elemen. Ini bisa menyangkut peristiwa, simbol atau angka. Kalau konseptual itu yang lebih kompleks, terorganisasi. Misalkan klasifikasi, kategori, teori, prinsip, model, struktur dan lain-lain. Kalau prosedural itu bagaimana melakukan sesuatu. Ya, ini biasanya algoritmik, teknik, metode, model. Ya, kalau metakognitif itu kesadaran seseorang bagaimana belajar, menilai kesukaran suatu masalah, kemudian mengamati tingkah pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk tujuan, kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Itu masuknya di metakognitif. Kembali ke tadi, peserta didik minta menyebutkan nama tumbuhan. Nama tumbuhan itu berarti masuknya di terminologi, ya, masuknya di istilah nama-nama objek. Jadi ini masuknya di faktual. Jadi jawabannya adalah faktual. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang digunakan guru adalah, kita sudah pernah bahas ini ya. Jadi keterampilan tingkat tinggi itu tidak memandang levelnya apa C1, C2, C3, C4, C5, C6. Memulainya tidak berdasarkan levelnya, tapi diarahkan menuju ke C4, C5, C6 menuju, ya. Jadi ini tetap kalau belum siap maka tetap harus dilaksanakan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi ini. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik dan seterusnya itu. Sebuah kubus memiliki volume 64 cm3. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus berapa? Kita yang diketahui adalah volume. Tuh. Volumenya adalah R kali R kali R, ya, rumusnya. Jadi R kali R kali R itu 64 kan gitu. Maka R-nya adalah berapa? R-nya berarti 8 ya. R-nya berarti 4 ya. 6 kali 2R kali 2R itu luas setelah, karena diperpanjang 2 kali, jadi 2R 2R. Tadi kan R rusuknya, kalau diperpanjang 2 kali 2R. Rumus luas itu kan 6 kali sisi kali sisi. Sisinya berarti 2R kali 2R. Jadi nilainya 24R kuadrat atau RR. 24 kali R-nya tadi 4, kan R pangkat 3 kan 64. Jadi R-nya kan 4. Jadi 24 kali 4 kali 4 ketemunya 24 kali 16, hasilnya adalah 384. Tadi belum saya sampaikan ya bahwa R-nya itu ketemu 4 itu dari situ. R pangkat 3 64, maka R-nya adalah akar 3 dari 64, nilainya 4 kan gitu. R-nya tadi ketemu 4 dari situ ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Berikutnya perhatikan gambar. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar. Ini ada gambar mobil yang menabrak pohon. Mobil yang menabrak pohon. Apakah mobil bisa berubah bentuknya karena pohon yang ditabraknya terlalu kerasnya? Tidak ya. Kalau mobil menabrak pohon penyok itu hubungannya dengan gaya. Berarti kita fokusnya ke gaya. Opsi yang ada gayanya yang mana ini? Opsi C tidak ada, opsi B ada, opsi D tidak ada hubungannya dengan gaya, opsi E ada gaya. Berarti kalau tidak jawabannya, kalau tidak B ya E. Kita analisis ya. Mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada mobil melebihi kekuatan bahan. Betul. Ini betul. Mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan tidak benar. Nah, ini tidak, ini salah ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi B. Berikutnya, gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada visual, auditori, kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, maka guru harus menemukan apa? Ceramah itu berarti auditori ya. Diskusi itu juga auditori. Tanya jawab itu auditori, maksudnya auditori semua. Program audio itu auditori, buku itu visual, modul visual berarti audio dan visual. Modul buku PowerPoint ini tiga-tiganya adalah visual. Media komunikasi pembelajaran, media komik itu visual, tanya jawab itu auditori, buku itu visual, jadi visual dan auditori. Yang ini audio, video, percobaan, ini tiga-tiganya adalah audio, video, visual atau kinestetik. Jadi jawaban yang paling tepat yang membackup
tiga-tiganya adalah yang opsi terakhir ini. Hubungan gaya terhadap posisi benda ditunjukkan oleh gambar yang mana? Ya. Ini kalau gaya terhadap posisi itu berarti opsi yang gaya dorong ya teman-teman, itu merubah posisi. Mana yang merupakan gaya dorong? Itu yang opsi T dan U, ini gaya dorong ya. Ini dua-duanya termasuk gaya dorong. Oke, next, Gina termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun Gina sering mendapat nilai di bawah KKM. Pada bidang studi menggambar, keterampilan dan materi pelajaran menulis. Jadi banyak yang di atas KKM tapi juga mendapat nilai di bawah KKM pada studi gambar, keterampilan dan menulis ya. Berdasarkan identifikasi faktor ini yang menyebabkan apa kira-kira? Apakah sikap negatif terhadap keterampilan dan menggambar? Apakah kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik? Apakah tingkat kecerdasan intelektual? Kalau intelektual tidak ya, karena prestasinya itu termasuk anak yang cepat belajar, jadi intelektualnya bagus. Kurang menyukai mata pelajaran menggambar dan bahasa, itu juga tidak, saya kira juga bukan. Karena itu mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan dan menulis ya. Tidak ada fasilitas yang cocok bagi Gina untuk belajar. Nah, ini yang berhubungan dengan ini berarti hitungannya adalah bakat. Nah, karena bakat ini yang paling cocok adalah opsi yang ini, bakat hubungannya ya, opsi yang B. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga dengan pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua dan tetap semangat belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.